Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh berkah di bulan suci Ramadan ini. Perlu kita renungkan bersama, sudah berapa kali Ramadan yang kita lalui dalam kehidupan kita ini? Sudah berapa kali Ramadan yang kita jalankan sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai orang tua? Sudah berapa Ramadan yang telah kita lalui dan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dengan berbagai kondisi Ramadan yang kita jalani saat ini, melalui Ramadan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan dan harapan untuk menjadikan diri menjadi lebih baik lagi, untuk meraih gelar ketakwaan dan untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah jalan menuju kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini adalah bekal menuju kehidupan akhirat, dan waktu adalah jalan menuju darul akhirah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah waktu yang berbeda kepada masing-masing orang, di mana jatah waktu yang berbeda-beda ini adalah tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah yang ke-103, yaitu surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada waktu, yang mana itu artinya waktu itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena jika Allah bersumpah kepada makhluknya, maka itu harus sangat kita perhatikan. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, Allah telah bersumpah dengan waktu, dan ayat yang kedua yaitu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sungguh berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Para ulama menyebutkan alladzina amanu wa 'amilus shalihat sebagai dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengamalan. Akidah yang wajib kita imani adalah buah dari pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran dan pengetahuan akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diaplikasikan oleh kita semua untuk menjadi amal soleh. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, saking pentingnya ilmu, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan satu judul khusus, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yaitu berilmu sebelum berucap dan bertindak. Hal ini dilandasi oleh Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, maka berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Saking pentingnya ilmu, maka kalimat berilmu ini terletak di kalimat pertama, fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah. Maka setelah itu kalimat tauhid disebutkan, la ilaha illallah. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk berilmu akan tiga hal. Yang pertama, mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurus alam semesta ini. Yang kedua, mengetahui agama Islam dan seluruh ajarannya. Dan yang ketiga, mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka jika kita telah mengetahui ketiga ini, kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, ada analogi sederhana tentang proses penglihatan, di mana kita bisa melihat suatu objek dengan dua syarat. Yang pertama, ada mata yang berfungsi dengan baik, dan yang kedua, ada cahaya yang menyinarinya.
Maka di sini mata adalah iman yang tertanam di dalam hati, dan cahaya adalah ilmu. Kemudian objek yang bisa kita lihat adalah buah dari amal soleh. Sebagaimana mafudot yang sering kita dengar, yaitu al-ilmu nurun wal jahru dorun. Ilmu itu cahaya dan bodoh itu bahaya. Maka ilmu adalah kunci untuk membuka semua kebaikan. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ilmu merupakan suatu cara untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka carilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka carilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka carilah ilmu. Dalam hadis Sahih Muslim menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju surga. Masya Allah. Dengan keimanan dan amal soleh, maka seseorang akan terlepas dari setengah kerugian. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, manusia merupakan makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Maka petunjuk yang Allah berikan dalam lanjutan surah Al-Asr ayat 3, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Karena keimanan dan amal soleh itu tidak cukup, maka harus dibarengi dengan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kebenaran, maksudnya kita harus bisa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Al-haq di sini, watawassaw bil haq, merupakan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah Allah turunkan menjadi pedoman hidup kita. Setelah beriman, beramal soleh, beramar ma'ruf nahi munkar, maka yang terakhir untuk menyempurnakan itu semua yaitu watawassaw bis sabr, dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah yang telah Allah berikan, dan sabar atas mencegah dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu surah Al-Asr ini memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada kita untuk bisa menghargai waktu yang telah Allah berikan untuk menuju kehidupan akhirat. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, demikian pesan yang ingin Allah sampaikan melalui surah Al-Asr, agar kita menjadi orang yang beriman, melakukan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jika keempat poin ini kita bungkus, kita hiasi dengan ilmu, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang merugi, atau kita bisa meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga Allah mudahkan untuk kita menjalani petunjuk-petunjuk darinya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.